azkarur raf'i minar ruku'i wal i'tidal. Zikir-zikir saat bangun dari ruku dan saat i'tidal. Apa bedanya bangun dari ruku dan i'tidal? Kalau bangun dari ruku ya pas berdiri begitu, bangun dari ruku. I'tidal pas tegak tuh, i'tidal. I'tidal itu tegak. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Pas tegak, Rabbana walakal hamdu. Maka kata beliau, zikir saat bangun dari ruku dan saat tapi kalau kita biasa bilang i'tidal aja begitu. Ya, i'tidal itu. Padahal ada dua. Ada zikir bangun dari ruku, ada zikir pas i'tidal. Itu i'tadala ya'tadilu, i'tidalan artinya tegak. Artinya tegak. Coba dilihat di sini. Yustahabbu, disunahkan, lil musalli, bagi siapapun yang salat, imaman, makmuman, munfaridan, baik dia posisinya imam, baik dia posisinya makmum, ataupun dia munfaridan. Apa yang munfaridan? Sendiri. An yakula inda raf'i minar ruku', ketika dia bangun dari ruku hendaknya dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Fa idza stawa qa'iman, dan apabila dia telah tegak berdiri, faliyaqul, hendaknya dia mengucapkan rabbana walakal hamdu. Berarti dua zikirnya ya. Zikir bangun dari ruku dan zikir i'tidal, yaitu tegak setelah tegak berdiri. Atau boleh juga ditambahkan Allahumma, boleh Rabbana walakal hamdu, boleh juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang mana yang kita amalkan? Rabbana walakal hamdu. Kalau Allahumma belum ada yang mengamalkan. Jarang-jarang. Berarti pernah. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu sami'allahu liman hamidah. Apa artinya sami'allahu liman hamidah? Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Jadi Allah Maha mendengar siapapun yang, artinya ketika kita memuji Allah dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati warus, sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar siapapun yang memujinya. Baru kita katakan Rabbana lakal hamdu. Karena engkau Maha mendengar semua yang memujimu, maka Rabbana ya Allah lakal hamdu. Pujian itu seluruhnya adalah milikmu. Rabbana lakal. Jadi kayak percakapan ya. Kayak percakapan. Lalu dikatakan wa fil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, idza qala, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka kalian wahai para makmum ucapkanlah Allahumma rabbana walakal hamdu. Berarti bagian imam apa? Sami Allahu liman hamidah. Bagian makmum Rabbana walakal hamdu. Oleh karenanya sebagian ulama berkata imam membaca sami Allahu liman hamidah, makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Itu mazhabnya namanya Imam Ahmad. Kalau mazhab Imam Syafi'i, baik imam ataupun makmum sama. Dan kayaknya beliau cenderung kepada mazhab Syafi'i, karena beliau katakan baik imam, baik makmum ataupun munfaridan sama saja. Jelas? Tapi kan Ustadz, di hadisnya Nabi berkata kalau imammu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kamu mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Nawawi, itu tidak dipahami bahwa kita hanya baca Rabbana walakal hamdu. Tetapi kenapa Nabi hanya ngucapin kalau kalian mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah? Karena memang Rabbana walakal hamdu dibacanya sir. Jelas tidak? Jadi Nabi bukan melarang makmum membaca Rabbana walakal hamdu, ya. Tetapi Nabi ingin mengatakan
Kalau kamu mendengar imam membaca, memang sami Allahu liman hamidah kedengeran enggak? Kedengeran, maka disebut oleh Nabi. Ya. Adapun Rabbana walakal hamdu, Nabi enggak bilang kalau kalian mendengar imam membaca Rabbana walakal hamdu, bacalah, enggak. Kenapa? Karena Rabbana walakal hamdu dibaca sir, sedangkan apa? Sami Allahu liman hamidah dibaca jahar. Dibaca artinya kenapa Nabi nggak bilang begini, kalau kalian mendengar Nabi membaca kalau kalian mendengar imam membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kenapa nggak begitu? Karena memang yang dijaharkan hanyalah apa? Sami Allahu liman hamidahnya. Rabbana walakal hamdunya memang sir. Jelas ya. Oleh karenanya Imam Syafi'i kekeh mengatakan disunnahkan baik imam ataupun makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau salat sendiri nggak ada perdebatan ya. Ada perdebatan nggak? Salat sendiri tidak ada. Baca sami Allahu liman hamidah. Kalau salatnya sir ada perdebatan tidak? Tidak ada. Salatnya sir karena kan nggak akan kedengeran. Kedengeran ya, salatnya sir ya. Kedengeran tidak? Kedengeran. Yang nggak kedengeran bacaan Qur'annya. Betul ya? Kalau salat sendiri, itu pasti dibaca. Baik. Lalu dikatakan di sini, coba dilihat di buku, sebagian ulama memandang annal ma'muma, bahwa sesungguhnya makmum la yaqulu sami Allahu liman hamidah, tidak perlu mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah. Bal, akan tetapi idza sami'aha minal imam, apabila dia mendengarkan zikir itu dari imam, dia membaca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ini pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis yang tadi, yaitu Nabi berkata kalau imam membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, maka kalian mengucapkan apa? Rabbana walakal hamdu. Dan juga berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, sesungguhnya Rasulullah bersabda, idza qala al-imamu, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana walakal hamdu. Fa inna, karena sesungguhnya man wafaqa qaulahu, barang siapa yang ucapannya berbarengan dengan ucapan malaikat, diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Maksudnya apa itu Pak? Ternyata kalau kita sholat, malaikat itu hadir juga. Kalau kita mengucapkan amin, malaikat juga ikut amin. Barang siapa yang aminnya berbarengan dengan aminnya malaikat, diampuni. Dan ternyata ketika kita membaca Rabbana walakal hamdu, malaikat juga apa? Membaca Rabbana walakal hamdu. Dan barang siapa yang bacaan Rabbana walakal hamdunya berbarengan dengan bacaan malaikat, maka apa? Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Walakin, akan tetapi, perkataan Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti melihatku salat, ini mengharuskan kita untuk menggabungkan antara tasbih dengan tahmid. Maksudnya apa itu Pak? Hadis yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, jelas? Yang tadi menuntut kita untuk menggabungkan tasbih dengan tahmid. Apa itu tasbih? Sami Allah. Sami Allah. Begitu. Sami Allah itu bukan tasbih Pak. Sami Allah bukan tasbih. Rabbana walakal hamdu. Ya. Kata beliau di sini, hadis yang berbunyi sallu kama ra'aitumuni yaqtadi. Apa itu yaqtadi? Iqtada yaqtadi, mengharuskan, menuntut kita an yajma'a
agar setiap orang yang sholat menggabungkan antara tasbih dengan tahmid, walaupun dia mungkin barangkali beliau ingin mengatakan bahwa baik imam ataupun makmum membaca apa? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal. Maksudnya apa Pak? Nabi bilang begini Pak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya apa? Salatlah seperti kamu lihat saya salat. Nabi kalau lagi salat baca dua-duanya enggak? Nah, itu maksudnya. Paham ya? Itu maksudnya. Jelas tidak? Nabi bilang salatlah kalian seperti melihatku Nabi kalau bangun dari ruku baca Rabbana walakal hamdu saja atau dua-duanya? Dua-duanya. Dan Nabi nyuruh sallu kama ra'aitumuni. Itu dalilnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Nabi bilang sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti melihatku salat. Sedangkan Nabi kalau salat bangun dari ruku dan i'tidal membaca Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal. Jelas tidak? Itu alasannya. Ya. Tapi ya ini saya rasa bukan perkara yang sifatnya rukun, maka ya lapanglah. Ini kan sifatnya sunnah. Bapak mau mengamalkan yang baca Rabbana walakal hamdu saja, tafadhol, hadisnya jelas. Kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah apa? Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau Bapak ingin baca dua-duanya, dan itu yang saya amalkan, dua-duanya saya baca, itu pun dalilnya jelas. Nabi berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah seperti kalian melihatku salat. Sedangkan Nabi selalu menggabungkan antara bacaan bangkit dari ruku dengan bacaan i'tidal. Jelas? Wa yujabu, apa itu yujabu? Dan dijawab atas dalil orang yang berpendapat makmum tidak membaca keduanya, akan tetapi cukup membaca tahmid saja. Jawabannya seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Famakna qulu Rabbana walakal hamdu, arti dari ucapkanlah Rabbana walakal hamdu, padahal kalian sudah tahu ucapan Sami Allahu liman hamidah, innama khussa hadza bizikr. Kenapa hanya disebutkan Rabbana kenapa hanya disebutkan Sami Allahu liman hamidah? Li'annahum, karena para sahabat dahulu la yasma'una, li'annahum, karena para sahabat Nabi kanu dahulu yasma'una jahran Nabi, mendengarkan jaharnya Nabi kalau membaca Sami Allahu liman hamidah. Maksudnya apa itu Pak? Apa itu? Jadi Nabi mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, betul tidak? Yang dijaharkan yang mana? Sami Allahu liman. Itu yang dijaharkan oleh Nabi. Baik, sampai situ sepakat. Yang dijaharkan oleh Nabi adalah apa? Sami Allahu liman hamidah. Sampai situ sepakat. Karena tanda bangun dari ruku. Iya, dijaharkan. Sami Allahu liman hamidah. Dijaharkan oleh Nabi. Orang gak ada yang bangun. Kalau gak dijaharkan gak bangun. Apabila imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Kata Imam Nawawi, ini fokus, saya juga lagi berusaha menganalisa. Kata Imam Syafi'i, baik imam ataupun makmum membaca apa? Itu sampai situ jelas. Menurut Imam Syafi'i, baik imam baik makmum baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana kaitannya dengan hadis yang mengatakan kalau kalian mendengar imam membaca Sami Allahu liman hamidah, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu.
Kata Imam Nawawi, itu tidak menunjukkan Nabi melarang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Tapi kenapa yang diucapkan kalau kalian mendengar imam baca sami Allahu liman hamidah? Karena memang yang dijaharkan cuman yang itu. Adapun Rabbana walakal hamdunya tidak dijaharkan. Maka Nabi berkata, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maksudnya menjaharkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum membaca apa? Rabbana walakal hamdu. Tidak dipahami bahwa makmum dilarang baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Nabi hanya menjelaskan kapan baca Rabbana walakal hamdu kalau udah kedengeran sami Allahu liman hamidah. Jelas ya? Dan ini tidak menafikan bahwa makmum juga membaca apa? Dari mana? Dari perbuatan Nabi. Nabi tiap kali sholat menggabungkan antara sami Allahu liman hamidah dan Rabbana walakal hamdu. Dan Nabi berkata, shollu kama ra'aitumuni usolli. Paham nggak paham? Paham. Iya aja. Kalau Pak, lanjut. Jangan lama-lama nanti pusing. Gimana Pak Haji? Rabbana walakal hamdu. Jahar. Jahar Pak. Banyak yang jahar. Rabbana walakal hamdu. Harusnya sir. Tapi kalaupun sir, sebagaimana yang sering kita bahas, sir bagi seorang makmum itu minimal kedengaran untuk dirinya. Itu sir. Kecuali mungkin dia ingin muballigh anil imam. Apa itu muballigh anil imam? Menyampaikan imam, menyampaikan bacaan imam. Dulu kisahnya begini Pak, ada kisah hadisnya sahih. Mudah-mudahan saya tidak salah, itu hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi sakit keras Pak, sakit keras, nggak bisa keluar. Akhirnya Nabi panggil istri beliau yang sangat beliau cintai, ibunda kita Aisyah. Aisyah, suruh Abu Bakar untuk sholat, saya nggak kuat. Terjadi obrolan panjang antara Nabi dengan ibunda kita Aisyah. Kata Aisyah, jangan ya Rasulullah, jangan Abu Bakar, beliau itu mudah sekali rajulun asif, mudah sekali nangis. Umar aja. Sampai akhirnya Aisyah melobi Hafsah untuk berkata kepada Nabi, jangan Abu Bakar tapi Umar. Singkat cerita, akhirnya Abu Bakar jadi imam. Singkatnya begitu. Ketika Abu Bakar sudah takbiratul ihram, tiba-tiba Nabi merasa apa? Khiffah, merasa enakan badannya, ringan. Maka Nabi keluar dari kamarnya. Kamar Nabi dengan tempat sholat kan dekat ya. Kalau kita ke Raudhah itu dekat. Nabi keluar dari rumahnya, lalu Abu Bakar mau mundur. Abu Bakar mau apa? Mau mundur. Maka Nabi berkata, tetap pada posisimu. Tetap pada. Maka Abu Bakar maju ke samping, mohon maaf. Maka Rasulullah maju mendekati Abu Bakar dan beliau ambil posisi sebelah kiri. Nabi ambil posisi sebelah mana? Baik, pertanyaannya, Nabi sedang bermakmum kepada Abu Bakar atau Abu Bakar bermakmum kepada Nabi? Kenapa begitu? Karena Nabi di kiri. Begitu. Betul, betul. Pak Aiman analisanya tajam. Setajam silet. Ya, tajam. Karena Nabi ngambil posisi di kiri, berarti Nabi imam. Nggak mungkin Nabi lupa. Beliau itu, artinya dalam kondisi itu, nggak mungkin Nabi lupa. Nabi bisa lupa, tapi itu bukan karena beliau lupa. Nabi ambil posisi kiri karena beliau ngambil alih posisi imam. Jelas? Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq bermakmum kepada Nabi. Jelas? Dan makmum yang di belakang bermakmum kepada Abu Bakar. Begitu kata para ulama. Abu Bakar bermakmum kepada siapa? Rasulullah. Para sahabat makmum kepada siapa? Karena dua-duanya sejajar di depan. Itulah dalil muballigh.
Nabi berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Jelas ya? Baik. Dan itu pun dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa orang yang sudah takbiratul ihram boleh ikut sholat berjamaah dengan orang yang baru mulai. Begini contohnya ya. Bapak pergi ke Nurul Ihsan di sini. Bapak di sini di Nurul Ihsan. Ya Allah, ini kayaknya udah sholat zuhur karena Bapak sangka lagi pada zikir. Padahal mereka belum sholat zuhur. Bapak sholat di sini. Ya atau di mana gitu, di pojok ya. Pojok sana sholat. Allah. Niatnya zuhur. Allahu Akbar. Baru Bapak takbiratul ihram tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana itu? Yang dibatalkan kalau sunnah. Kalau dia niatnya zuhur, itu yang sholat duluan, dia niat sholat zuhur. Jadi dia sangka ini orang yang ada di musola Nurul Ihsan sudah apa? Sudah selesai sholat zuhur. Kayaknya lagi pada zikir ini. Maka di pojok sana dia sholat zuhur. Allahu Akbar. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu nggak dibatalkan. Karena yang dibatalkan kalau wajib ketemu sunnah. Gugurin sunnah, kerjakan yang wajib. Betul tidak? Saya lagi sholat qobliyah. Saya lagi sholat qobliyah zuhur. Tiba-tiba karena saya udah datang telat, saya qobliyah lagi kan. Maka karena imamnya sudah naik misalnya kan, qomat. Kalau saya sampai ketinggalan 1 rakaat, batalin sholat. Karena Nabi berkata, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau sholat wajib dilaksanakan, nggak ada sholat kecuali yang. Tapi yang jadi masalah itu orang lagi sholat wajib. Hadis yang tadi saya bacakan, kisahnya Rasul sakit, dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bolehnya seorang yang sholat sendiri mengubah niatnya di pertengahan sholat untuk sholat jamaah. Jelas? Tadi dia niatnya kan sholat sendiri, tiba-tiba ada jamaah, dia ubah niatnya yang tadinya dia sendiri menjadi sebagaimana Abu Bakar mengubah niat yang tadinya dia imam jadi makmum. Betul tidak? Abu Bakar tadinya imam atau makmum? Imam. Rasul berdiri di sebelah kiri. Abu Bakar berarti mengubah niat enggak? Jadi apa dia? Jadi makmum. Jelas tidak? Hah? Tadi kan niatnya dia sholat sendiri. Posisinya agak jauh. Iya Pak. Kemudian mulai sholat wajib, yang mana berjamaah, jaraknya dia ada selisih rakaat. itu gimana? Menunggu. Ketika maksudnya ketika dia selesai duluan, begitu Pak Adi? Nah, maksudnya kan tadi kita bilang, Tinggal gerak saja Pak. Iya, itu mudah. Menggerakkan tubuh. Tinggal maju saja, masuk ke barisan. sama ini Ustaz, tadi kan Ustaz cerita bahwa di awal kan bakar Imam. Baik. berarti di situ mengartikan bahwa pada saat berjamaah untuk 2 orang sejajar Ustaz ya. Sejajar. Jadi Memang tidak ada perbedaan. sebagian ulama berkata untuk menghindari makmum lebih maju daripada apa? Imam agak sedikit mundur. Sebagian ulama. Walaupun sejajar gak ada masalah, yang penting jangan makmum apa? Lebih maju. Nggak sah kalau makmum lebih maju. Bukan lebih kalau kepala sih nggak ada masalah ya. Posisi berdiri. Iya, posisi berdirinya Pak Haji. Jelas tidak? Dari jamaah jadi munfarid bisa nggak? Bisa. Munfarid dari jamaah tadi dalilnya. Kalau dari jamaah ke munfarid itu kisahnya Mu'az bin Jabal. Beliau jadi imam, makmumnya merasa ini sholat terlalu lama, maka dia buru-buru selesaikan sholat, laporan ke Nabi, ya Rasulullah, Mu'az itu bacanya panjang banget. Maka Rasul marah, afattanun anta ya Mu'az,
Kamu ini membuat orang lari dari sholat berjamaah, wahai Muaz, kata Nabi. Kalau kamu jadi imam, ringankan bacaanmu. Dan Nabi nggak nyuruh itu orang yang salam duluan ngulang sholat. Berarti niat muparokoh sah. Apalagi muparokohnya dikarenakan sebab-sebab yang syar'i. Misalnya imamnya bacaan Fatihahnya kacau, ya, atau kita melihat ada najis di pakaiannya, ya, atau kita tahu dia kondisi lagi hadas. Bisa aja kan? Kita habis ngobrol di luar, ya, kita katakan apa? Dia katakan ini saya mau mandi hadas dulu. Dia mau mandi hadas, maksudnya dia junub. Karena keasikan ngobrol, sehingga dia lupa. Dia sangka dia apa? Suci. Dia jadi imam. Kita tahu bahwa dia maka kita muparokoh. Apa itu muparokoh? Memisahkan diri. Itu boleh. Itu boleh. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Lagi sakit dan dia merintahkan untuk Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Betul. Dan ketika dia Abu Bakar menjadi imam, Nabi masuk. Enakan badannya masuk. Apakah ketika itu sholat sudah dimulai atau? Sudah, Ustaz. Sudah dimulai. Salat sudah dimulai. Itu yang makanya dikatakan bolehnya mengubah niat di pertengahan sudah dimulai. Berarti pada posisi itu apakah imam tersebut ini karena yang menjadi imam karena Rasulullah, jadi Abu Bakar itu memandang Rasulullah patutnya memang Rasulullah yang menjadi imam. Iya. Apakah penafsiran seperti itu memang bisa kita? Bisa betul. Pertanyaannya bagus. Bisa saja Abu Bakar mempersilahkan Rasul ya karena Rasul kedudukannya tinggi. Tetapi para ulama tidak menilai sisi itunya, tetapi menilai lebih menilai dari sisi hukum, bahwa hukum asal namanya hukum fikih berlaku untuk manusia semua. Bukan kepantasan Rasul jadi imam, itu sudah disepakati. Tetapi perubahan niat yang dilakukan oleh Abu Bakar itu yang jadi oleh karenanya itu yang dilakukan oleh Nabi, oleh Abu Bakar. Nabi memberikan takrir, persetujuan, dan Nabi tidak memberikan penjelasan bahwa itu khusus. Maka kalau di mazhab Imam Syafi'i itu berlaku untuk siapapun. Walaupun ya tentunya kalau selain Nabi kita nggak akan begitu. Artinya kalau sudah kita jadi imam, nggak akan kita kasih orang untuk kacau. Iya, itu kalau itu kacau kalau maksudnya itu. Tapi kalau konteksnya tadi lagi sholat sendiri, niatnya munfaridan, dia ubah jadi jamaatan, la ba'sa bih, nggak ada masalah. Dalam kasus yang lain, pernah Abu Bakar sudah mulai sholat, itu Nabi pernah mendamaikan. Mudah-mudahan kitab yang di Al-Abror cepat selesai. Di atas kitab itu nanti kita akan bahas kitab namanya Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Itu pembahasannya asik sekali, panjang. Salah satu yang dibahas adalah riwayat bahwa satu ketika Nabi pernah mendamaikan satu kaum, Bani Sa'ad bin apa saya lupa. Singkat cerita, datang waktu sholat Nabi nggak kelihatan, masih sibuk. Kata Bilal ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, nuqimus sholah, kita sholat aja karena Nabi nggak kelihatan. Kata Abu Bakar, hayya nusalli, ayo kita sholat, karena kan dipikir Rasul masih maka Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi datang, masuk ke dalam shop. Nabi datang, masuk ke dalam. Sahabat semua yang di belakang bingung, ini gimana caranya? Dan saat itu belum ada penjelasan baca subhanallah atau apa. Maka mereka begini. Begitu. Dan periwayatnya berkata, wa kana Abu Bakrin la yaltafitu fi salatihi. Dan Abu Bakar orang yang paling jarang melirik dalam sholat.
Serius, fokus. Tatkala di masjid mulai gemuruh, orang semua sama gitu, barulah Abu Bakar nengok ke belakang. Dilihat ada Rasulullah. Maka beliau mundur. Rasul bilang begini, Abu Bakar mundur, Rasul maju. Itu hadisnya sahih. Hadisnya Abu Bakar mundur, Rasulullah. Kalau tadi kan memang sakit, Nabi nggak bisa jadi imam. Kalau ini sehat nabinya. Abu Bakar mundur, Nabi maju. Maka Abu Bakar yang tadinya jadi imam mundur jadi makmum. Itu yang diambil bukan perubahan-perubahannya, bukan posisi imam jadi makmum, tapi yang diambil oleh para ulama adalah hukmu tagyirin niyah fi asna'is shalah. Hukum mengubah niat di tengah-tengah salat. Jelas Ustaz, pahami? Ya, kalau dilihat dari riwayat tersebut, dilihat bahwa niat tersebut adalah niat dari imam menjadi makmum. Baik. Karena ada spesial, kalau ada spesial menggantikan. Maksud saya, apakah pada saat kita sekarang Jangan. Kalau sekarang jangan. Saya bilang tadi kita tidak melihat perubahannya, tapi yang kita lihat perubahan niatnya. Bukan kita mundur jadi makmum, itu jangan. Kecuali Kecuali lagi batuk kali ya, imamnya. iya kalau ada kondisi uzur, dia hadas. Uzur dia hadas, dia tiba-tiba pingsan, dia tiba-tiba sadar bahwa dia belum wudu, dia tiba-tiba sadar bahwa dia belum mandi besar, dia udah wudu tapi dia lupa mandi. Auzubillah. Apa yang harus dia lakukan? Dia tarik salah satu makmum, dia ngadep ke makmum, dia ambil, ditarik dulu. Jangan ditinggalin begitu aja, bingung juga orang. Kalau kira-kira makmum nggak paham, saya hadas, maju saya hadas, jelas? Maju saya hadas. Ganti yang sebelahnya. Kalau nggak mau semua bubar. Lanjutin dari tentang niat berubah niat dalam waktu sholat. Karena itu kan ketika imam berubah menjadi makmum. Apabila kita sama-sama masbuk dan ketinggalan sholat, misalnya ada 2 orang atau 3 orang, apakah kita berubah niat untuk menjadi makmum dari orang yang kita barengin? Yang saya tahu tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal itu kecuali dalam sholat perang, dalam sholat perang atau sholat khauf. Jadi satu orang menjadi imam untuk beberapa rombongan, mundur yang satu, yang lain maju. Itu ada di bab sholat khauf, di bab sholat khauf. Tapi selebihnya tidak terjadi, ya, tidak terjadi. Kalau yang saya tahu di dalam penjelasan mazhab Imam Syafi'i, bahwa barang siapa adraka at-tasyahhud al-akhir faqad adrakal jamaah. Barang siapa yang mendapatkan tasyahud akhir, maka dia telah mendapatkan jamaah. Oleh karenanya kalau Bapak mendatangi satu masjid, imamnya sedang tasyahud akhir, jangan tergesa-gesa membuat jamaah yang baru. Jamaah yang baru hanya dibuat kalau dia sudah salam. Kalau dia sudah salam. Tapi kalau selama dia belum salam, Nabi katakan jangan ditunda, langsung ikut berjamaah. Kecuali orang yang baru datang saat imam salam, baru dia bikin jamaah walaupun sudah tasyahud akhir. Ya, walaupun sudah tasyahud akhir. Allah alam bissawab. Ya, jadi pada saat itu misalnya kan setelah tasyahud akhir selesai, ini ada 2, 3 orang, 4 orang tuh, dan mereka akhirnya kan menjadi salah sendiri.
Iya. Apakah kondisi seperti itu maksud saya seorang maju atau beberapa orang? Karena mereka sudah dapat keutamaan jamaah. Artinya tidak perlu lagi mereka membuat jamaah baru, sedangkan mereka sudah dapat jamaah. Artinya dengan masuknya mereka ke dalam sholat sebelum imam salam, itu artinya mereka sudah dapat jamaah. Walaupun mereka tidak dapat rakaat pertama, kedua, ketiga. Allah alam bissawab. Tadi ada Pak Yadi, Pak Harto. Gimana ini? Ada Pak Adi juga tuh nambahan. Baik. Barangkali satu pertanyaan saja. Nanti selebihnya setelah pengajian coba kita. Pak Harto. Kita kalau ada orang sholat harus berdiri sebelah kanan contohnya sampai ke tembok. Terus kita ini ingin menjadi jamaahnya, beliaunya. Gimana caranya? Enggak begitu Pak. Harusnya imamnya yang maju. Imamnya yang, artinya enggak harus makmum yang menyesuaikan. Ada kala imam yang saya kalau ditepuk dari belakang dan saya sadar di kanan saya enggak mungkin ditempati, saya akan bergeser ke kiri. Ya, pernah satu iya, nggak bisa Pak. Itu pernah terjadi. Nabi sholat di rumahnya istri beliau Maimunah, sholat malam, Allahu Akbar. Tiba-tiba datang Ibnu Abbas, sholat di sebelah sini nih, sama Nabi dipegang kepalanya, dipindahin sama Nabi, dipindahin Pak. Tapi kalau kita jangan begitu, bahaya. Ya paling kita geser aja begini. Tapi selama ini memang ya nggak pernah terjadi seperti itu karena mungkin belum paham. Iya, harusnya imam juga paham. Oleh karenanya dalam pembahasan para ulama, mereka beda pendapat. Yang paling berhak jadi imam siapa? Orang yang paling bagus bacaannya atau orang yang paling paham terhadap agama? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, yang paling paham agama didahulukan. Afqah. Yang pertama afqah, yang kedua aqra, yang paling bagus bacaannya. Yang ketiga namanya aura pakai ain, yang paling warok. Yang keempat yang paling duluan hijrahnya. Yang kelima yang paling lama setelah dia masuk Islam. Periode keislaman yang paling itu kalau karena kata Imam Syafi'i di zaman Rasul, kalau bicara orang yang bacaannya bagus itu bukan Abu Bakar, tapi Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Itu master bacaan Al-Quran, bacaannya indah. Bahkan Abu Musa itu digelari apa? Pemilik apa? Suara seluring Nabi Daud, saking bagusnya. Satu ketika Abu Musa baca ayat Quran indah banget, lalu Rasul bilang, Abu Musa tadi malam bacaannya bagus banget. Apa kata Abu Musa? Rasul semalam dengerin. Kalau tahu Rasul dengerin, saya bisa lebih indah dari itu. Kalau semalam saya tahu Rasul dengerin, saya bisa apa? Lebih indah. Tapi ketika Nabi sakit, Nabi nggak pernah memilih para qori tersebut jadi imam. Siapa yang jadi imam? Abu Bakar As-Siddiq. Karena beliau paling afqah. Paling apa? Afqah, paling paham hukum-hukum agama. Pertanyaannya sepertinya masih banyak, tapi waktu terbatas. Jangan Pak, biarkan berdebat dulu. Nanti pertanyaannya kita di kesempatan yang lain. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.